Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah stok minyak goreng RI ya, yang ternyata tidak cukup di dalam negeri. Itu sudah disorot di luar negeri ya oleh media asing, yaitu The Economist dari Inggris, yang kemarin sudah memperingatkan pemerintahan Presiden Jokowi terhadap bagaimana kemarahan rakyat. Jika rakyat itu sudah marah ya, kemungkinan akan ada pergolakan gitu ya. Itu bisa dicek di analisa berita di channel ini ya. Kemudian terkait masalah minyak goreng juga patut dipertanyakan oleh The Economist gitu ya. Kenapa bisa langka? Baik, langsung saja bagaimana selengkapnya, kita langsung saja membaca dan langsung kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Media asing soroti stok minyak goreng RI, negara produsen CPO terbesar. Polemik kelangkaan minyak goreng di Indonesia tidak hanya menjadi sorotan nasional, tapi juga media asing. Lebih ironis, kelangkaan minyak goreng terjadi di negara produsen kelapa sawit CPO terbesar di dunia. Ya, terbesar di dunia, tetapi rakyatnya ngantri. Ini permasalahan terbesar. The Economist menyoroti masyarakat di Jawa Tengah hingga Kalimantan Timur yang harus mengantri untuk membeli minyak goreng sawit murah. Di Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan yang menghasilkan hampir 2 per 5 minyak sawit Indonesia, setidaknya 2 ibu rumah tangga meninggal saat mengantre. Beber The Economist seperti dikutip. Diketahui pada Februari lalu pemerintah Indonesia mematok harga eceran tertinggi HET minyak goreng Rp14.000 per liter untuk minyak kemasan dan Rp11.500 untuk minyak curah. Dalam semalam, rak-rak di berbagai pasar dan retail kosong di berbagai daerah di Indonesia. Saat minyak goreng sawit kosong, kebanyakan orang Indonesia kehilangan akses karena minyak nabati impor merupakan barang mewah yang tak terjangkau. Lucunya pada saat HET minyak goreng kemasan dicabut, secara ajaib minyak goreng kemasan muncul kembali. Namun kini harga naik lebih dari 3 kali lipat. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyalahkan kenaikan harga minyak goreng pada beberapa faktor termasuk perang Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19. Per Februari 2022, harga minyak sawit mentah crude palm oil CPO melonjak sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pada Januari memberlakukan kewajiban pasar domestik 20% untuk DMO ya, Domestic Marketing Obligation 20% untuk semua produsen yang diharapkan dapat menekan harga eceran. Namun hanya berlangsung sebulan setelah pemasok menolak dengan keras, pemerintah menghapus DMO demi mengenakan pungutan ekspor yang lebih tinggi pada CPO. Minyak goreng di bawah skema DMO awal dijual dengan harga tetap yang menurut produsen menyulitkan untuk menutupi biaya produksi. Perbedaan besar antara harga CPO dan DMO lah yang mengakibatkan pembelian panik dan penimbunan yang terjadi, terang YK. Sementara Ari Rompas dari Greenpeace Indonesia menilai pemerintah harus mengejar oligarki industri yang sering menimbun pasokan. Pada 2019, Indonesia memproduksi 47,1 juta ton CPO, di mana 76% diantaranya diekspor. Edi Hartanto dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan 20% DMO awal mestinya sudah melebihi permintaan lokal. Oleh karena itu, ia menduga minyak hilang sepanjang rantai distribusi. Memang pada pertengahan Maret, pemerintah menemukan jutaan ton minyak goreng ditimbun oleh konglomerat. Kejaksaan Negeri di Jakarta yang menyelidiki kelangkaan minyak goreng mengatakan mereka sedang menyelidiki peran kartel. Ya, sobat sekalian, ini sekarang sudah menjadi bahan perbincangan dan disorot oleh media asing ya, dari The Economist, media yang paling berpengaruh di Inggris, sampai bisa melihat bagaimana isu tentang kelangkaan minyak goreng dan naiknya harga minyak goreng itu bisa sampai di luar negeri dan bisa disorot ya. Dan memang ya, ini juga sedikit sangat tidak masuk akal gitu ya. Bayangkan bahwasanya negara Indonesia ya, ataupun kalau kita melihat data 58
ya produksi CPO dunia itu ada di negeri ini, yaitu negeri Indonesia gitu ya. Jadi produksi bahan baku minyak goreng yaitu CPO ya, CPO itu untuk minyak goreng itu di sinilah yang terbesar ya, 58% produksi dunia di sini yang di Indonesia. Nah, dan kalau kita melihat produksi tahun 2021 itu produksi CPO di negeri itu kan kurang lebih 8 juta ton ya. 8 juta ton. Kemudian kebutuhan CPO untuk minyak goreng itu cuma 2,7 juta ton untuk tahun kemarin ya. Jadi ada selisih yang sangat luar biasa dan patut dipertanyakan dan tidak habis pikir gitu ya dengan produksi yang melimpah, kemudian juga potensi yang luar biasa, tetapi minyak gorengnya langka ya, minyak gorengnya langka dan mahal. Ini sedari awal tidak bisa diterima oleh akal sehat gitu ya. Negeri Indonesia dengan kaya akan negara penghasil sawit terbesar ya, masyarakatnya bisa ngantri, coba bayangkan, nggak bisa terima akal sehat gitu ya. Saya sampai tepok jidat lihat kondisi terkait minyak goreng di negeri ini yang langka ya, tetapi sebenarnya kita tuh kaya gitu ya. Nah, memang ternyata eh, banyak permainan yang ada terkait masalah CPO ini gitu ya. Dan kalau kita melihat data yang lain juga sekitar 49,2% itu pasar CPO itu di negeri ini itu hanya dikuasai oleh 5 perusahaan sawit gitu ya. Maka wajar mereka itu dalam hal ini bisa membuat kartel ya, membuat kartel yang dapat menentukan, mematok dan memainkan harga gitu ya. Dan yang patut dipertanyakan, negara tidak berdaya terhadap hal ini. Ya, ini adalah permainan kapitalis liberal yang sekarang dimainkan dan negara seakan memang tidak punya kekuatan penuh untuk mengatur ataupun menguasai atau menyikat orang-orang kapitalis liberal seperti ini, gitu ya. Nah, memang berarti ya negara dalam tanda kutip sudah dikendalikan oleh para kapitalis global atau kapitalis liberal ini yang menaungi di negeri ini, atau kita bisa sebut mereka adalah oligarki. Nah, oligarki inilah yang menjadi permasalahan kapitalis liberal ini gitu ya, yang menguasai komoditi ya, termasuk juga CPO ya, bahan baku minyak goreng. Dan kita juga patut malu gitu ya, masalah ini sudah sampai keluar disorot ya, disorot oleh asing, yaitu The Economist, media barat di Inggris yang mempunyai media terbesar ya di Inggris gitu ya. Kita seharusnya di mana muka kita gitu ya, di mana muka pemimpin kita, penguasa yang seharusnya bisa mengendalikan, mempunyai kekuasaan, ternyata memang tidak mempunyai kekuasaan. Berarti dalam hal ini negara sudah dikuasai oleh kapitalis gitu ya. Nah, terkait masalah CPO ya, memang ada juga persoalan masalah program biodiesel gitu ya. Program biodiesel ini adalah program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan CPO gitu ya. Kita ketahui program biodiesel ini memang memberikan insentif bagi para pengusaha kelapa sawit atau CPO ini. Maka patut diduga ini para penguasa sawit atau oligarki yang menguasai sawit ini lebih mengarahkan produksi sawitnya ke program biodiesel karena memberikan insentif daripada mengarahkan ke produksi minyak goreng gitu ya. Nah, ini juga patut dipertanyakan. Nah, ini adalah permainan oligarki gitu ya. Ada buku yang berjudul Kekuatan Oligarki dan bisnis biodiesel, bisnis orang kuat di balik bisnis biodiesel, yaitu mengatakan bahwasanya permasalahan tentang bisnis biodiesel ini terkait masalah pembagian kuota yang menimbulkan kolusi gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini memang uh,
patut diduga itu hanya memberikan kuota pengelolaan CBO ini, pengelolaan biodiesel ini hanya kepada 16 ya, 16 perusahaan sawit gitu. Jadi yang menguasai perusahaan program biodiesel itu program biodiesel hanya diserahkan kepada 16 perusahaan sawit ya, yang mereka membuat kartel, yang mereka membuat yang dapat menentukan, mengatur segala hal termasuk harga minyak, kelangkaan dan distribusi, semuanya mereka gitu ya. Dan patut dipertanyakan gitu, gimana kekuasaan negara saat ini, di mana sesuatu hal yang harusnya negara bisa hadir memberikan jaminan terhadap stok CPO atau dalam hal ini minyak goreng ya, itu tidak hadir gitu. Jadi yang terasa atau kentara atau yang kelihatan itu adalah yang menguasai negeri ini adalah para kapitalis liberal atau oligarki gitu ya. Makanya wajar jika banyak desakan untuk 3 periode ataupun memperpanjang masa jabatan, karena memang dalam hal ini para kapitalis atau oligarki itu diservis dengan luar biasa memuaskan oleh rezim ini ya, dalam hal kebijakan-kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menjalankan bisnisnya ya. Ada undang-undang Minerba ya, kemudian keleluasaan terhadap para oligarki ini yang memberikan mereka kue yang lezat, yang sayang jika rezim ini yang menservis para oligarki ini selesai sampai di sini gitu ya. Nah, inilah ya, dan The Economist juga mengingatkan pemerintah bahwasanya jika terlalu banyak menekan ya rakyat ya, kemungkinan rezim ini akan segera lungsur atau segera lengser ya. Patut dikhawatirkan rakyat ini ketika marah ya, pasti yang ada adalah tuntutan dari rakyat untuk segera mengganti rezim ini, karena rakyat ya sekarang sudah pusing 7 keliling ya, harga-harga semua naik ya, ibu-ibu mama itu sudah capek ngantri untuk bahan minyak goreng ya. Adapun di minimarket ataupun di pasar itu dengan harga yang selangit 3 kali lipat, yang tidak mungkin mereka ya bisa menjangkaunya gitu ya. Dan juga para UKM yang bergerak dalam hal bisnis ini yang membutuhkan minyak goreng itu juga sangat terpukul dengan adanya kelangkaan dan juga naiknya harga minyak goreng saat ini. Makanya memang hati-hati bahwasanya kebijakan pemerintah itu harus diingatkan ya. Amanat ketika awal menjabat ya, bahwasanya akan ada harga sembako murah gitu, kartu sembako murah yang dulu pernah dijanjikan itu harus diingatkan kembali gitu ya. Kemudian juga harga-harga, apalagi sekarang jelang bulan Ramadan dan juga sekarang sudah Ramadan masuk, harga-harga akan naik ya, termasuk juga harga BBM yang tentu saja akan memukul perekonomian negara ini yang masih belum pulih ya. Ya, semoga rezim ini atau pemerintahan atau penguasa ini segera sadar ya, dengan sisa waktu 2 tahun ini bisa memperbaiki kebijakannya dan lebih pro terhadap rakyat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.